Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Strong Hunter ya guys ya. Dan sebelum kita memulai video kali ini, supaya update-nya makin lancar kayak gini tiap harinya, jangan lupa teman-teman, link traktiran ada di deskripsi di bawah. Dan bagi teman-teman yang mau menonton part-part sebelumnya, linknya juga ada di deskripsi di bawah juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin berhasil meyakinkan kakek Jang, sang master blacksmith, untuk membuatkan tombak spesial untuknya. Tapi tiba-tiba Fire King datang menghampiri mereka dan mengingatkan kakek Jang untuk pergi ke rumah anak kecil di sebelah sana karena katanya dia sangat mengkhawatirkannya. Jin pun mengaktifkan skill Ki Sense-nya untuk mengecek level si kakek. Ternyata kakek itu bernama Jeok Cheon Gak dengan level 3. Jin bilang ke Chong Pung kalau instingnya salah kali ini. Tapi tiba-tiba dengan kecepatan yang gak terbayangkan dan gak terlihat sama sekali oleh mereka, Fire King yang sadar Jin menggunakan suatu skill padanya udah berada di depan Jin saat ini. Dengan tatapan penuh intimidasi, Fire King bilang, "Kau lucu juga ya kawan, siapa kau sebenarnya?" Jin tersentak kaget dan bergetar mendapatkan intimidasi tersebut. Oke, kita mundur sejenak beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita pindah ke POV-nya si Fire King. Jadi sebelumnya, sebenarnya Fire King udah mendengarkan isi pembicaraan antara Jin dan juga partinya dari jarak jauh sejak meninggalkan rumah pria yang mentraktirnya itu. Dia langsung paham kalau kekhawatirannya pada kakek Jang nggak diperlukan. Tapi Fire King juga sedikit tertarik dengan dua pemuda yang sedang berbincang dengan kakek Jang itu. Dia bilang dalam hati, lihatlah mereka berdua, masih muda tapi kemampuannya sangat nggak wajar. Terutama yang sedang memakan pangsit itu, dia berada di level puncak high tier. Dan satunya lagi, walaupun dia sedikit lebih lemah dari yang makan pangsit itu, tapi dia juga sangat mengagumkan. Mereka berdua bisa mencapai rank puncak di umur semuda ini. Ya, tapi cuma sampai di situ saja. Walaupun Fire King sedikit tertarik kepada mereka berdua, namun nggak sampai terlalu terpukau sampai harus membuka identitasnya. Nggak ada alasan baginya untuk berhubungan lebih lanjut dengan para pemuda-pemuda ini menurutnya. Lagian dia juga udah berencana untuk pergi ke Taiwan yang udah sangat tertunda. Tapi di saat berikutnya, sesuatu yang nggak diketahui diproyeksikan dari belakang Fire King. Dalam hatinya dia bilang, aura haus darahkah ini? Enggak, ini lebih ke sesuatu yang nggak kutahui seperti berasal dari dunia lain. Aku hampir hidup selama 100 tahun, tapi aku nggak pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Makanya kemudian Fire King pun muncul tiba-tiba di hadapan Jin untuk memastikan identitas yang memproyeksikan ki misterius kepadanya itu. Kemunculan Fire King yang tiba-tiba tentu aja membuat semuanya kaget dan berkeringat. Jin sendiri nggak menyangka kok bisa kakek dengan level 3 bergerak secepat itu sampai nggak terdeteksi. Fire King mengatakan, yang barusan itu kau kan? Jin tersentak kaget dan bilang, hah? Gimana maksud Anda? Dalam hati Jin bilang, jangan-jangan kakek ini bisa mendeteksi skill Ki Sense-ku. Bagaimana itu mungkin? Fire King berkali-kali nanya kepada Jin apa benar dia yang memancarkan ki aneh barusan. Tapi Jin masih ragu untuk menjawab, karena memang mekanisme sistem ini adalah sesuatu yang nggak bisa dijelaskan di dunia ini. Lalu dengan wajah kesal, Fire King bilang, bocah sialan, kau masih mau terus menutup mulutmu? Atau kau akan memulai bicara setelah aku mematahkan tulang-tulangmu? Jin pun dengan terbata-bata ngejawab, aku cuma mengirimkan sedikit ki ke target dan memeriksa ki orang lain. Kira-kira semacam itu kek. Dengan semakin marah, Fire King pun membentak, oi bocah beban, sementang aku orang tua bisa kau bodohi kampret. Apa yang baru aku rasakan itu berbeda, bahkan bisa ku bilang sangat mirip seperti sihir, teriak Fire King gak percaya penjelasan Jin itu. Setelah Fire King meneror akan mematahkan kakinya, barulah Jin menceritakan kalau semua itu adalah berkat sistem. Dia menggunakan sistem untuk melakukan Ki Sense. Jadi dia pun meminta maaf kalau membuat si kakek merasa gak nyaman. Tentu aja Fire King gak paham apaan yang maksud Jin. Sistem apa anjir? Kata-kata dari planet mana lagi itu? Karena kesal, Jin terus bertele-tele dan gak menjawab pertanyaannya dengan jelas. Fire King menaruh satu jarinya di dada Jin. Lalu tiba-tiba dadanya memanas seperti terkena api yang membara di dalam sana, di dalam tubuh. Si kakek pun bilang pada Jin yang sedang kesakitan, gimana rasanya? Kau seperti dibakar dari dalam, bukan? Aku bersikap mudah padamu agar kau terhindar dari cedera internal. Tapi berhentilah berbicara omong kosong dan katakan yang sejujurnya. Tiba-tiba tubuh si kakek terbelah menjadi 3 karena diserang oleh Mujin dan juga Chong Pung. Tapi Chong Pung bilang, sial, dia menggunakan skill origin reversal yang bisa teleportasi. Sepertinya kita menghadapi orang yang sangat berbahaya kali ini. Dan benar aja, tubuh asli si kakek ternyata berada
berada di belakang. Yang barusan itu cuma bayangan auranya aja. Si kakek memuji mata Chongpung yang tajam. Tapi dia bilang, "Apa kau siap menghadapi konsekuensi mengayunkan pedang padaku?" Sambil berkeringat, Chongpung ngejawab, Maafkan aku, kek. Aku berutang budi pada orang itu. Kalau penolongku terluka, tentu aja aku nggak mungkin tinggal diam, bukan?" Tiba-tiba Fire King mengaktifkan skill di tangannya. Dan seketika kakek Zhang terangkat dan pergi menjauh dari area yang akan menjadi tempat bertarung. Dengan kaget, Mujin bilang, "Hah? Psychokinesis? Aku cuma pernah membaca kekuatan seperti itu di dalam novel, anjir." Lalu si kakek pun bilang pada Chongpung, "Karena kau mempertaruhkan nyawamu, kurasa kau sangat berhutang budi padanya." Chongpung pun ngejawab sambil mengaktifkan aura di tubuhnya dan pedangnya. "Entah kami akan mati setelah ini ataupun enggak, kita baru akan mengetahuinya setelah bertarung." Secara serentak, Chongpung dan juga Mujin mencoba menyerang Fire King dari dua sisi dengan tebasan terbaik pedang mereka. Kombinasi tebasan itu harusnya sangat dahsyat, tapi Fire King menahan semua serangan menggunakan auranya. Bahkan dia menahan serangan itu sebelum menyentuh mereka. Mirip dengan perisai nggak terlihat Hao Shoku no Haki di One Piece ya guys ya. Ngelihat skill tersebut langsung ngebuat Chongpung berkeringat dingin. Lalu Fire King bilang dengan lantang, "Keberanianmu adalah sebuah kesalahan, bocah." Tanpa ampun, Fire King menggenggam pedang Mujin dengan aura panas di tangannya dan membuat pedangnya langsung memerah hingga meleleh hancur. Mujin yang shock ngelihat pedangnya meleleh, lalu dengan satu pukulan dahsyat Fire King memukul perut Mujin sambil bilang, "Beristirahatlah." Serangan itu langsung ngebuat Mujin pingsan terkapar di tanah. Tentu aja Chongpung panik ngelihat kondisi Mujin. Tapi si kakek malah bilang, "Gak perlu khawatir, dia cuma menderita sedikit luka dalam. Terus auramu itu adalah Violet Dawn Divine Art, bukan? Apa kau anggota sekte Gunung Berbunga?" tanya si kakek pada Chongpung. Chongpung pun gak menjawab. Dalam hatinya dia bilang, "Sial, si kakek ini terlalu kuat. Rasa-rasanya seperti aku bertarung melawan kakekku aja. Tapi aku gak boleh menyerah seperti ini. Aku harus all out sekarang." Kali ini Chongpung menggunakan stand yang berbeda dari biasanya. Dia ngeluarin skill 24 Plum Blossom Sword Art yang ngebuat bunga bermekaran di sekitarannya. Fire King sampai terkesima ngelihat keindahan bunga plum dari teknik pedang gunung berbunga. Tiba-tiba bunga plum yang berjatuhan berubah bentuk menjadi pedang-pedang kecil yang sangat tajam. Tanpa ragu, Chongpung teriak lantang, "Plum Blossom Rain!" Seketika bunga plum yang sangat banyak dan tajam tersebut meluncur deras ke arah Fire King. Bukannya gentar sedikit pun ngelihat skill tingkat tinggi dari Plum Blossom itu, Fire King malah nanya, "Mai Jonghak, apa hubunganmu dengannya?" Mendengarkan pertanyaan itu, tiba-tiba mata Chongpung terbuka lebar. Sekuat tenaga Chongpung menarik kembali teknik pedangnya agar semua bunga plum tajam itu berbelok ke arah lain. Meski akhirnya Fire King gak terkena serangan ultimate-nya itu, tapi daya hancurnya sungguh luar biasa, sampai ngebuat tanah di belakang Fire King meledak dan mengempaskan debu dalam jumlah yang besar. Lalu Chongpung pun bertanya kepada Fire King, "Apa kau kenal dengan kakekku?" Si kakek ngejawab, "Iya, aku udah kenal dia sejak lama. Selama perang melawan kultus demonik dulu, teman lama sekte Gunung Hua itu datang mencariku." Mendengarkan ucapan tersebut, Chongpung kaget dan bilang, "Hah? Teman lama sekte Gunung Hua? Kalau gitu kau adalah Fire King?" Disitulah Chongpung baru sadar kalau sosok kakek tersebut ternyata Fire King yang sangat melegenda. Pertarungan pun akhirnya dihentikan. Fire King merasa nostalgia bisa ketemu dengan murid dari kawan lamanya, Sword Sign. Fire King pun bertanya pada Chongpung apa yang kakeknya bilang tentangnya. Chongpung ngejawab kakeknya mengakui Fire King adalah martial artis yang kuat tapi kepribadiannya buruk. Bahkan dulu saat perang melawan Demonic, kakeknya bilang Fire King menghajar bintang yang sedang naik daun dari 10 sekte teratas setidaknya sekali. Namun setelah Chongpung melihatnya sendiri, Fire King ternyata orang yang baik. Dan udah seharusnya dia hormat pada Fire King persis seperti kepada kakeknya. Mendengarkan itu, Fire King tersenyum karena Mai Jonghak sangat mengenalnya luar dalam. Dan dia juga mengakui udah melatih cucunya dengan sangat baik. Tapi seingat Fire King, Mai Jonghak gak pernah menikah. Makanya dia yakin Chongpung ini bukan cucu aslinya. Sementara itu, Jin terlihat masih berlutut dengan mata yang memutih dan tubuh yang bergemetaran. Tapi Fire King malah memanggilnya agar segera mendekat. Tubuh Jin terus-terusan bergetar, mulutnya gak berhenti ngeluarin busa. Tapi begitu Fire King menghitung sampai ke hitungan ketiga, tepat di hitungan ketiga, seketika Jin udah berada di depan Fire King. Lalu Fire King bilang kepada Jin, "Lihatlah pria ini, gimana bisa dia baik-baik aja saat dia harus terjebak melakukan kultivasi energi." So, sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Jin? Kita mundur sebentar saat Fire King menyentuh jarinya ke dada Jin. Saat itu dada Jin memang terasa panas luar biasa mendapat
mendapatkan aura api dari Fire King. Tapi tiba-tiba muncul notif di hadapannya yang bilang, "Searching energi Anda bereaksi dengan gila. Anda telah mengasimilasi energi yang menyusup ke dalam tubuh Anda. Energi internal telah meningkat sedikit." Jujur Jin kaget mendapatkan notif tersebut. Dalam hatinya Jin bilang, "Kupikir aku akan terpanggang hidup-hidup, tapi aku menyerap energi dan energi internalku meningkat. Apa searching energi memang seperti ini ya? Nggak mungkin." Setelah menganalisa berbagai kemungkinan dan kejadian yang terjadi di tubuhnya itu, barulah Jin mengambil kesimpulan kakek sialan itu adalah Fire King. Selagi Jin ngelihat Mujin KO dengan satu pukulan si kakek, dia benar-benar takut jika Fire King tahu kalau Jopil mati di tangannya sebelumnya. Apalagi kalau ketahuan Jin memakan searching elixir milik mereka. Pasti kepala Jin akan langsung terbang dan tubuhnya gosong tanpa jejak. Makanya Jin bilang dalam hatinya, "Sial, aku nggak boleh tertangkap sedikit pun darinya. Aku akan pura-pura sakit dan keluar dari sini. Sekarang itulah tindakan terbaik." So, begitulah ceritanya. Kembali ke timeline sekarang. Begitu Fire King tahu kalau Jin berasal dari keluarga Jin Taiyuan, tiba-tiba dia teringat dengan sosok Fire Demon Sur, Jin Baekhyang. Fire King ingat betul gimana sosok Jin Baekhyang dulunya. Dia bahkan pernah beberapa kali ketemu dengannya di sana sini. Dan menurut Fire King, Baekhyang adalah orang yang baik meski ada sisi gelap dalam karakternya. Fire King pun menanyakan apa hubungan Baekhyang dengan Jin. Dalam hati Jin bilang, "Ah kampret, dari sekian banyak orang dari Jin Taiyuan, kenapa harus elder tetua yang ditanyakannya?" Jin pun ngejawab kalau Baekhyang adalah paman yang setara kakeknya. Begitu Fire King tahu Jin berusia 20 tahun, dia mengakui Jin memiliki pencapaian martial art yang lebih besar ketimbang Baekhyang dulu. Fire King pun mulai menanyakan keadaan Baekhyang dan Jin menjawab dengan raut wajah yang pura-pura sedih sambil terisak-isak kalau Baekhyang udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Menurut Fire King, rasa-rasanya Baekhyang belum terlalu tua untuk sakit-sakitan dah. Jadi gimana ceritanya dia meninggal? Tanya si kakek pada si Jin. Jin pun menjawab, dia meninggal dalam pertarungan. "Hah? Dalam pertarungan? Apa kultus demonik yang membunuhnya?" Tanya Fire King penasaran. Jujur Jin kesulitan menjawab pertanyaan tersebut karena dialah yang membunuh paman kakeknya sendiri. Jadi dia pun lagi-lagi pura-pura acting sedih di hadapan Fire King dan mengaku nggak bisa menjawab karena terlalu sensitif dan menyedihkan. Fire King termakan dengan acting Jin dan mengatakan ke Jin kalau dia harus membalaskan dendam kakeknya suatu saat nanti. Dalam hati Jin cekikikan karena berhasil membohongi Fire King dengan ceritanya. Untung si Mujin pingsan di sana, kalau enggak pasti mukanya akan memperlihatkan kalau akulah yang membunuh elder tetua. Namun tiba-tiba dari samping Jin, Cheongpung mengatakan dengan wajah polosnya, "Fire Demon Sword Jin Baekhyang ya? Dia itu orang yang kau bunuh bukan Jin?" Mata Jin langsung terbuka lebar dan wajahnya mengucurkan banyak keringat mendengarkan ucapan Cheongpung sialan itu. Sial, aku lupa ada bajingan yang lebih kampret ini. Seketika Jin berubah menjadi panik, diikuti dengan Fire King yang sangat marah sekaligus kaget juga. Si bocor halus Cheongpung gak cukup membuka rahasia Jin di situ. Dia malah bilang semua detail gimana pertarungan tersebut berlangsung. Makanya Fire King menjadi sangat marah dan bilang ke Jin, "Aku gak menyangka kau melawan moral dan membunuh paman kakekmu sendiri," kata Fire King yang kini mengaktifkan aura Divine Palm of Fire yang membuat Jin panik ketakutan. Jin mau mencoba menjelaskannya tapi kemarahan Fire King gak bisa dibendung lagi. Tanpa ragu Fire King mengarahkan Divine Palm of Fire-nya ke arah Jin. Ngerasa gak punya pilihan lain, Jin pun mencoba menahan aura tersebut dengan telapak tangannya. "Cheongpung, kau memang bajingan paling kampret sedunia!" teriak Jin yang sangat kesal sama si kawan itu. Seketika aura tangan Fire King beradu begitu dahsyat dengan tangan Jin. Ledakan besar pun terjadi yang bisa terlihat dari kejauhan. Setelah bentrokan telapak tangan tadi, terlihat api berkobar membara beberapa bagian rumah kakek Jang saking dahsyatnya ledakan barusan. Kakek Jang mendekati area terjadinya ledakan dan dia tersentak kaget ngelihat Jin yang udah pingsan dengan seluruh bajunya yang hilang gak bersisa. Sedangkan Fire King sendiri gak menyangka kalau Jin ternyata juga mempelajari jenis yang sama dari Searching Ki energi seperti dirinya. Spontan si kakek berpikir, bukankah searching energi itu hanya diturunkan kepada satu orang? Gak mungkin itu bisa dipelajari oleh orang luar. Setelah menganalisa berbagai kemungkinan, dia mengambil kesimpulan kalau Jin udah pasti memakan searching elixir, yang artinya kemungkinan Jopil udah tiada di dunia ini. Fire King kemudian mengatakan ke Cheongpung sebenarnya dia memang gak punya niat untuk membunuh Jin sampai saat ini. Itu semua akan dia putuskan setelah mendengarkan ceritanya dengan detail dari Jin setelah dia siuman nanti.
Nggak berselang lama, Jin pun siuman di suatu kamar penginapan. Jujur, dia sangat kesal pada Fire King yang nggak mau mendengarkan cerita detail darinya. Malahan dia mengerahkan Divine Palm of Fire yang levelnya benar-benar berbeda dari Jopil punya. Lalu tiba-tiba Mujin pun muncul di samping Jin. Dia menitipkan pesan pada Jin kalau Fire King memintanya ketemu di lantai 1 setelah dia siuman. Jin buru-buru memakai seluruh pakaiannya karena dia lebih memilih untuk kabur dari Fire King. Tapi saat Jin mau kabur via balkon, kakinya malah ditangkap oleh Mujin. Jin berusaha keras melepaskan diri dari Mujin sambil terus memberikan argumen padanya kalau Fire King pasti nggak akan memaafkan Jin yang udah membunuh murid satu-satunya. Mujin terus mencoba menahan Jin Tai dan bilang kalau mereka memang nggak ada pilihan lain ketika itu, bukan? Jopil seorang bandit dan dia menyerang mereka duluan. Kita bisa menjelaskan itu kepada Fire King, kata Mujin. Lalu Jin pun ngejawab, ya anggaplah Fire King memaklumi soal Jopil itu. Lalu gimana dengan Searching Elixir? Pil itu udah ada di dalam perutku. Aku udah memakannya karena nggak ada pilihan lain saat ngelawan Pung yang sebelumnya. Dengan sangat kaget Mujin mengatakan, hah? Apa kau gila tuan muda? Kenapa kau memakannya? Setelah itu Mujin lah yang langsung meloncat dari balkon dan berusaha lari sekuat mungkin meninggalkan Jin Tai di belakang. Dalam hati Jin bilang, si geblek itu dia duluan yang kabur kampret. Tapi nggak berselang lama tiba-tiba Mujin terhempas dan langsung pingsan. Ternyata dari bawah sana Fire King melemparkan tulang ayam dan langsung menghantamkan kepala Mujin sampai pingsan. Fire King berjalan keluar dan ngelihat ke arah atas ke tempat Jin Tai berada sambil bilang, kau mencoba pergi kemana? Dengan ketakutan dan terbata-bata Jin ngejawab, ke toilet mungkin. Fire King bilang lagi, apa kau mau berdarah? Kalau enggak turun kemari sekarang. Gak berselang lama Jin pun udah berada di lantai bawah untuk menemani Fire King yang masih mau ngelanjutin minum arak. Kebetulan di sana ada Cheongpung yang udah teler mabok parah. Jin melirik Cheongpung cukup lama. Jujur dia masih bisa selamat sekarang dari Fire King karena bantuan dari Cheongpung. Tapi Fire King seolah tahu jalan pikiran Jin. Dia bilang untuk membiarkan Cheongpung istirahat sampai mabuknya hilang seutuhnya. Awalnya Jin mau cerita detail kejadian gimana dia sampai membunuh paman kakeknya, tapi ternyata Fire King udah mendengarkan cerita tersebut secara lengkap dari Cheongpung dan juga Mujin. Fire King mengakui kalau Baek Yang memang melakukan kesalahan fatal yang pantas mendapatkan kematian. Sebenarnya Baek Yang orang yang cerdas, tapi menurut Fire King sepertinya waktu membuat dia berubah total menjadi penjahat. Sama halnya dengan murid Fire King itu. Dengan tatapan penuh intimidasi, Fire King bilang dengan lantang, cepat katakan di mana kau bertemu dengannya. Kalau kau masih mau mencoba menipuku, coba saja. Akan kupaksa kau mengatakan kebenaran apapun yang terjadi. Mendengarkan intimidasi Fire King, Jin langsung panik berkeringat dingin. Dia meminta arak dari Fire King agar bisa lebih lepas menceritakan kisahnya ketika bertemu dengan Jopil sebelumnya. Setelah meminum secawan besar dari arak, barulah Jin mulai cerita gimana dia ketemu dengan One Word One Strike Jopil. Dia adalah gelandangan yang lumayan terkenal. Mendengarkan julukan yang dia terima, Fire King yakin muridnya pasti terkenal dengan cara yang buruk. Untuk memastikan nama Jopil memang merujuk ke muridnya, Fire King pun menunjukkan gambar wajahnya dari secari kertas dan tentu aja Jin membenarkan gambar tersebut adalah gambar Jopil. Mendapatkan konfirmasi ini dari Jin membuat Fire King terdiam 1000 bahasa. Fire King bertanya apa Jopil udah mati dan dijawab langsung oleh Jin dengan anggukannya. Begitu ya, jadi begitu akhirnya dia, kata Fire King dengan nada penuh penyesalan. Barulah kemudian Fire King cerita kepada Jin gimana dulu dia bisa mengangkat muridnya yang kini udah meninggoy itu. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu ada wabah mengerikan yang terjadi di sekitar provinsi Anhui. Mayoritas petani mati, bahkan hampir semua anak menjadi yatim piatu. Murid itu adalah salah satu dari mereka. Dia seorang anak yang berjuang tanpa putus asa demi bertahan hidup. Meski dia diinjak lebih dari 10 orang, dia tetap memasukkan roti yang tertutup kotoran ke dalam mulutnya. Fire King mengaku sangat menyukai keuletan muridnya itu. Tapi di saat yang sama, Fire King juga merasa menyesal untuknya. Dan sebenarnya Fire King pernah memberikan muridnya nama, yaitu Jang Cheon. Mendengarkan itu Jin kaget kalau Jopin ternyata punya nama lain dan sejarah panjang bersama dengan Fire King. Kita pindah ke Taiwan. Saat ini Wee Kyung dan juga Wol Hua sedang berkumpul untuk menghadiri acara konferensi martial art tahunan yang akan diadakan sebentar lagi. Wol Hua kemudian membahas tentang Thousand Wind Clan yang beberapa martial master puncak dan ratusan bandit lainnya terbantai secara instan gak bersisa. Pasti yang melakukannya adalah martial master level transcendent. Jadi bukankah Wee Kyung harusnya khawatir dengan tindakan master transcendent yang tiba-tiba muncul ini? Dalam hati Wee Kyung menduga master transcendent itu pastilah Sword Sign Mai Jong Hak yang udah bergerak.
Wikyu nggak mau cerita dulu ke Wolha tentang Mai Jonghak lebih dalam. Dia cuma bilang yang menghancurkan klan bandit pasti pelakunya adalah master dari fraksi keadilan. Ya, mereka berdua nggak tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Fire King sih. Di saat Wikyu dan Wolhua asik ngobrol, ternyata ada Wipeng di sana yang cemberut, nggak ngomong-ngomong dari tadi. Dia ternyata marah besar karena event di mana banyak martial artis, petani dan tamu penting dari 10 sekte terbaik hadir. Bisa-bisanya Mukyung dan Jin nggak ada di sini. Wipeng bilang Mukyung sih nggak masalah karena pergi latihan isolasi, tapi Jin malah bikin senjata atau apapun di saat ada event penting yang akan berlangsung nanti. Tapi dia malah nggak bisa dihubungi sama sekali sekarang. Kan kampret namanya itu. Wikyung sendiri nggak terlalu menyalahkan Jin karena dia mau membiarkan Jin berkembang pesat sebebasnya. Berhubung acara konferensi udah mau dimulai, Wikyung pun mengajak semuanya untuk keluar demi mendeklarasikan keluarga Jin Taiyuan udah menjadi pemimpin murim di Sanxi. Kita pindah ke markas sekte Southern Edge. Terlihat seorang elder kaget mendengarkan laporan dari Gong Il-hyuk kalau murid Sword Sign udah menghina sekte Southern Edge di saat acara jamuan makan Lord sebelumnya. Dia agak heran mendengarkan cerita kalau murid Sword Sign itu berusia 20 tahun, berada di level master puncak yang high tier dan menguasai teknik tingkat tinggi dari sekte Gunung Berbunga. Yang elder tahu Sword Sign udah pensiun puluhan tahun yang lalu. Nggak ada yang tahu dia masih hidup ataupun enggak. Kok bisa-bisanya tiba-tiba muridnya muncul. Selain itu, elder juga tambah marah begitu tahu Jin Taekyung dari keluarga Jin Taiyuan seenaknya berbuat arogan di acara jamuan makan. Dan akhirnya dia nggak mampu menahan amarahnya lagi saat tahu keluarga Jin Taiyuan mengadakan konferensi martial art dan mengundang seluruh sekte di provinsi Sanxi demi memamerkan kekuatan mereka. Si elder buru-buru mengajak Gong dan bawahannya untuk pergi membuat perhitungan ke keluarga Jin Taiyuan di sana. Gong pun tersenyum berhasil memprovokasi sang elder sambil membayangkan Jin dan Cheongpung. Dia bilang dalam hatinya, tunggu aja kalian bajingan, penghinaan kalian pada kami akan dibalas tuntas sebentar lagi. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena udah di ujung season pertama. Kita akan segera melanjutkan season kedua yang bakal lebih seru lagi pastinya. Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di Fokuser Anime dan stay update.